Selamat malam Ibu Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur karena Tuhan boleh memberkati kita dari aktivitas kita di pagi hari hingga malam hari ini. Untuk mengakhiri hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam persekutuan doa malam GKI Taman Cibunut, hari Kamis 28 April 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian dari PKJ 239 Perubahan Besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cemerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Engkau boleh memimpin, Engkau boleh memberkati kami dalam aktivitas kami hari ini. Sebentar lagi di malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, buka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat merenungkan dan merefleksikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini dari Kisah Para Rasul 9, ayat yang pertama dan kedua, kemudian dilanjutkan dengan ayat 19b hingga 20. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Ibu Bapak, saya pernah membaca biografi salah satu santo, yaitu Santo Ignatius dari Loyola. Ia adalah seorang prajurit atau kesatria dari Spanyol, dan ia mendapatkan pendidikannya sebagai seorang kesatria karena ia dididik dan dibesarkan oleh keluarga kerajaan. Awalnya ia sama sekali tidak mengenal Kristus. Fokus hidupnya hanyalah untuk berperang. Hingga suatu saat kakinya tertembak oleh peluru. Dan Santo Ignatius tidak berdaya. Ia tidak bisa melakukan apa-apa karena kakinya yang terluka. Ia terbaring lemah dan meminta kepada para perawat untuk memberikannya buku untuk dibaca. Pada saat itu, buku yang tersedia hanyalah buku yang menceritakan kisah hidup Yesus dan para rasul. Buku yang sama terus ia baca, hingga di titik ia menemukan perjumpaan dan panggilannya dengan Yesus Kristus. Perjumpaan Santo Ignatius dengan Yesus menjadi titik tolak kehidupannya. Ia mulai belajar dan menjalani kehidupannya sebagaimana
Yesus hidup. Ia meninggalkan pekerjaannya yang dahulu, yaitu seorang kesatria, dan mulai menjalani kehidupannya dengan penuh kasih dari ajarannya. Ibu bapak, saya rasa setiap kita juga punya perjumpaan pribadi dengan Allah. Dan hal itu menjadi saksi dalam kehidupan kita. Perjumpaan kita pasti berbeda, tidak ada yang sama. Tapi dalam perjumpaan itu, Yesus menampakkan dirinya dan ia menjadi saksi atas kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Ibu bapak, begitu juga yang dialami oleh Saulus. Apakah Saulus mengenal Yesus? Ya, ia mengenal Yesus. Tapi Yesus seperti apa yang ia kenal? Tentu bukan Yesus sebagai anak Allah yang penuh kasih yang ia kenal. Ia menolak dan membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Hingga di satu titik ia mengalami perjumpaan dengan Yesus yang ia aniaya itu. Yesus menampakkan dirinya dengan cahaya dari langit dan membuat Saulus kehilangan penglihatannya. Tapi dari titik itu, ia akhirnya menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ia mengajarkan tentang Yesus di rumah-rumah ibadat dan juga kepada banyak orang. Dan sekarang kita kenal sebagai Rasul Paulus yang terus menyebarkan tentang ajaran Kristus. Lantas, ibu bapak, pertanyaannya yang sangat reflektif bagi kita adalah, apakah kita perlu sampai terluka seperti Santo Ignatius atau buta seperti Rasul Paulus untuk kita percaya akan kehadiran Allah? Ketika kita sakit, kita baru berjumpa dengan Allah. Ketika kita di titik terendah, baru kita menemukan Allah. Ibu bapak, tentu kita boleh mempertanyakan keberadaan Tuhan. Di saat titik terendah kita akan mengeluh, Tuhan, Engkau ada di mana? Mengapa Engkau membiarkan aku jatuh? Tapi ibu bapak, mempertanyakan Tuhan bukan berarti melupakan dan meninggalkannya. Biarlah kita selalu sadar, yakin, dan percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kita bisa berjumpa dengannya melalui setiap pengalaman hidup kita, sekalipun itu pengalaman yang terburuk. Sehingga kita bisa bersaksi tentang Yesus. Seperti yang dilakukan oleh Santo Ignatius, akhirnya ia menjadi seorang santo dan mengajarkan ajaran Kristen. Begitu juga dengan Rasul Paulus, bagaimana ia mengajarkan ajaran Yesus itu yang penuh kasih. Ketika apa? Ketika kedua tokoh itu sudah merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan mereka, maka mereka bisa bersaksi tentang Yesus melalui pengalaman hidupnya. Begitu juga dengan kita, ibu bapak. Setiap pengalaman kita, setiap perjumpaan kita, biarlah menjadi saksi untuk kita juga bisa bersaksi tentang Yesus kepada orang banyak. Bersaksi tentu tidak hanya melalui kata-kata, tapi juga bagaimana tindakan kita, pola pikir kita, dan bagaimana kita menghargai orang-orang dan memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat berjumpa dengannya, ibu bapak, dalam setiap hal, sekalipun itu yang terburuk. Dan bersaksilah atas kehidupan kita yang diberkati oleh Yesus. Amin. Ibu bapak, mari kita akhiri doa malam kita dengan berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Engkau boleh mengingatkan setiap kami bahwa Engkau selalu hadir dalam langkah kehidupan kami. Apapun yang kami alami, apapun yang kami rasakan,
baik dan buruk, kami percaya Tuhan, kami bisa berjumpa denganmu. Ajar kami Tuhan menjadi pribadi yang mau bersaksi tentang kasih-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19. Tuhan yang boleh berkati bagi warga negara saudara kami yang terkena COVID-19. Tuhan yang boleh sembuhkan, Tuhan yang boleh pulihkan. Tuhan juga boleh berkati pemerintah dan semua usaha, upaya untuk bisa meredakan pandemi ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayan, aktivis, anggota, dan simpatisan GKI Taman Cibunut. Untuk kesehatannya, untuk pendidikan, untuk pekerjaan, dan setiap pergumulannya. Tuhan yang boleh pimpin, Tuhan yang boleh hadir. Sehingga ketika kami mempertanyakan-Mu Tuhan, bukan berarti kami lupa. Tapi karena kami yakin Engkau akan selalu bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk majelis di gereja ini, biarlah setiap majelis, setiap penatua dan pendeta dalam rapat-rapat yang diselenggarakan dapat membuat keputusan-keputusan yang terbaik. Ini kami Tuhan yang sudah mengakhiri hari kami, biar Tuhan yang boleh memberkati kami dalam istirahat malam kami. Dan Tuhan mempersiapkan diri kami untuk hari esok yang lebih baik lagi. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, selamat beristirahat dan selamat bersaksi tentang Yesus.